Kajian Kitab. Kita wasiat yang ke-9 ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian min wasaya as-salaf lisyabab, wasiat-wasiat salaf. Di antara wasiat-wasiat para ulama salaf terdahulu untuk para pemuda. Di wasiat yang ke-8 kita sudah bahas bahwasanya seorang pemuda hendaklah dia memiliki kegiatan, dia bekerja untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, bahkan menghidupkan ataupun menafkahi kedua orang tuanya. Janganlah seorang pemuda itu pengangguran ataupun tidak punya kegiatan untuk mendapatkan dunianya dan juga untuk mendapatkan akhiratnya. Kita juga sudah sebutkan beberapa dalil serta ucapan-ucapan para sahabat terkait dengan masalah kewajiban bekerja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kepala rumah tangga atau seorang pemuda. Tapi kita masuk pada wasiat yang ke-9. Fadhal. Bismillah. Nasihat ke-9 di antara nasihat as-salaf rahimahullah kepada anak-anak muda, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ja'far, dia berkata, Sabit al-Bunani rahimahullah datang kepada kami sementara kami duduk-duduk di arah kiblatnya. Dia berkata, wahai anak-anak muda, kalian telah menghalangiku untuk sujud kepada Tuhanku. Sabit memang menyukai sholat. Dia rahimahullah mengisyaratkan bahwa sebagian anak muda bertemu dan berkumpul di masjid. Mereka memanfaatkan kesempatan bertemu teman-teman mereka di masjid untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Padahal di sekitar mereka ada orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, ingin sholat dengan tenang dan khusyuk. Namun anak-anak muda itu menghalangi mereka melakukan sholat dengan khusyuk. Anak-anak muda itu tidak menyibukkan diri mereka di masjid untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka juga tidak membiarkan siapa yang datang ke masjid untuk beribadah agar bisa beribadah dengan tenang dan khusyuk. Di antara perkara yang wajib diketahui oleh anak muda adalah menjaga kehormatan masjid, memperhatikan kehormatan dan kemuliaan orang-orang yang datang ke masjid, agar anak-anak muda itu tidak mengganggu penghuni masjid dengan perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat. Tahanlah dirimu dari alat komunikasi modern di zaman ini yang ada di saku anak-anak muda, karena bisa jadi orang-orang yang sholat terganggu oleh suara deringannya, pembicaraan teleponnya atau lainnya. Ini membuat orang-orang yang sholat terganggu, tidak tenang dan tidak khusyuk. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini
Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, beliau menyinggung ataupun meletakkan di nasihat yang ke-9 ini, yaitu terkait dengan anak-anak muda yang menggunakan waktunya di masjid untuk membicarakan hal-hal yang tak penting. Mungkin membicarakan timnas misalnya, yang hampir masuk Piala Dunia misalnya. Atau membicarakan yang tidak ada keuntungan untuk dunianya dan akhiratnya. Beliau menyebutkan hadis atau riwayat dari, bukan hadis ya, dari Ja'far, qala dia berkata, kana Thabitun al-Bunani, Sabit al-Bunani rahimahullah, yakhruju alaina wa qad jalasna fil kiblati. Beliau keluar menemui kami, waktu itu kami sedang duduk di sebelah kiblatnya masjid, jadi depan lah gitu, di bagian depan. Fayaqul, dia mengatakan, ya ma'syarasy syabab, hei anak muda, hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Kalian telah menghalangiku untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qad hubbibat ilaihi shalah, dan dia orang yang mendapat nikmat, dia suka melakukan salat. Artinya di sini anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di masjid, mereka membuka pembicaraan dan pembicaraannya itu mengganggu orang yang ada dalam masjid yang sedang melakukan sholat. Itu permasalahannya. Pada dasarnya boleh ngobrol di masjid, tidak masalah. Tidur di masjid tidak ada masalah, karena para sahabat ashabus sufah juga tidur di masjid. Tidak ada masalah, makan di masjid juga nggak ada masalah, ya. Hanya permasalahannya apabila hal-hal yang sifatnya boleh itu mengganggu tujuan utamanya dibangun masjid, hal itu tentunya akan menimbulkan dosa. Ya, seperti misalnya ada orang yang sedang ngobrol, di sampingnya sedang baca Quran. Yang baca Quran ini terganggu dengan obrolan mereka. Boleh nggak orang itu ngobrol? Jawabannya nggak boleh. Taib. Ada yang baca Quran di samping yang sedang sholat. Yang sholat ini terganggu dengan bacaan Quran orang ini dikarenakan suaranya agak kuat. Tadi kan yang ngobrol dengan yang baca Quran nih. Yang ngobrol dan yang baca Quran. Karena ini kuat sekali ngobrolnya, terganggulah yang baca Quran. Tapi sekarang yang baca Quran, dia baca Quran tapi suaranya gak kuat. Di sampingnya atau di dalam masjid itu ada yang sedang sholat, terganggu dengan bacaan Quran tersebut. Itu gimana? Yang berhenti yang mana? Yang baca Quran atau yang sholat? Yang baca Quran, ikhwah. Demikian. Karena intinya masjid itu yang prioritas utama itu adalah ya sholat. Prioritas utama itu ya sholat, ikhwah. Fungsi masjid yang pertama. Kemudian barulah berikutnya. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Yushir rahimahullah ila anna ba'd asy-syabab alladhi yaltaquna wa yajtami'una fil masjid wa yastaghiluna fursatal liqa'ihim bi asdiqaihim fil masjid bil ahdatsil janibiyah. Di mana sebagian pemuda-pemuda ketika mereka bertemu di masjid, mereka manfaatkan pertemuan itu untuk membicarakan hal-hal yang ajnabiyah, perkara-perkara yang enggak penting. Wa yakunu ila jiwarihim man jaa al-masjid liya'budallah wa yatma'inna fi salati wa yakhsha. Sementara di sampingnya ada orang-orang yang memang datang ke masjid untuk menyembah Allah supaya salatnya tenang, khusyuk, fayahuluna baina wa baina salati. Sehingga orang ini menjadi tidak khusyuk. Demikian ikhwah. Falahum yastaghiluna fil masjid bil ibadati wa dzikri lillahi azza wa jalla wa lahum taraku man ja'a liya'budallahi fil masjid. Mereka tidak menyibukkan diri
untuk ibadah kepada Allah dan zikir, dan juga mereka tidak membiarkan ada orang yang beribadah kepada Allah di masjid dengan tenang. Ayastaghila bi'ibadati wa yuqbil 'alaiha. Mereka juga enggak membiarkan orang-orang yang sholat dengan tenang. Jadi dalam masalah ini merupakan peringatan ikhwah, ya. Artinya segala sesuatu yang bisa mengganggu orang sholat dan ibadah di masjid, maka itu tidak dibenarkan. Kalau kita lihat misalnya zikir misalnya, ya, ada orang yang berzikir dengan suara kuat yang akhirnya dia mengganggu orang yang sholat. Ada orang yang baca Quran dengan kuat yang akhirnya dia mengganggu orang yang sholat. Dan ini tidak dibenarkan ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nasi wa hum yusallun wa qad 'alat sautuhum bil qiraah. Dari Abdullah bin Umar, kharaja 'ala nasi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala nasi wa hum yusallun. Nabi SAW keluar, ya, di saat itu orang-orang sedang sholat. Wa qad 'ala sautuhum bil qiraah. Dan ternyata pada waktu itu suara mereka itu kuat dalam membaca. Bayangkan, perhatikan ikhwah kalimatnya. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah keluar dan pada waktu itu orang-orang sedang sholat dan suara mereka kuat dalam membaca Al-Quran. Ini baca Qurannya kapan ini? Ketika sholat atau di luar sholat? Ini kalimat ini. Saya ulangi. Nabi keluar melihat orang-orang dan mereka sedang sholat. Sedang sholat, suara mereka kuat dalam membaca Al-Quran. Dan waqad alat sautuhum, suara mereka kuat dalam membaca Quran. Faqala, beliau mengatakan, innal musalli yunaji rabbah azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyanzur bima yunajih, hendaklah dia perhatikan siapa yang sedang dia munajatkan. Wala yudhiru ba'dukum ala ba'dil Qur'an. Janganlah sebagian kalian menguatkan bacaan Al-Quran dari sebagian yang lain. Artinya janganlah kalian itu membaca Quran dengan suara kuat sehingga mengganggu yang lainnya. Perhatikan, wala yujhiru ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian menguatkan bacaan Qur'annya dengan sebagian yang lain. Artinya masing-masing dia baca Quran tapi dengan suara yang kuat. Ini antar yang membaca Quran saja ketika suaranya kuat itu nggak dibolehkan karena akan mengganggu pembaca Quran yang lain. Ya, itu antar orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana kalau antara orang yang baca Quran dengan yang sedang sholat? Pernah nggak antum lagi sholat, kemudian ada yang baca Quran, kebetulan yang dibacanya yang antum hafal? Bisa terganggu dengan apa yang kita baca. Ya, karena apa yang dia baca yang kita hafal. Beda halnya yang dia baca itu tidak kita hafal. Insya Allah nggak gitu terganggu. Tapi kalau dia sempat yang dia baca yang kita hafal, ikhwah itu akan terganggu. Makanya tidak dibolehkan hal ini. Ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Ya. Kemudian wahuna katashwish bil ahaditsil adiyah bisautil murtafi'. Di sini juga ada larangan, hadis-hadis yang melarang pembicaraan biasa dengan suara yang kuat. Waqad rawal Bukhari fi sahihihi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Sa'ib bin Yazid. Dari Sa'ib bin Yazid qala, dia berkata, kuntu qa'iman fil masjid, ketika aku berdiri di masjid. Fahasabani rajul fanadhartu, tiba-tiba ada orang yang menyeretku dari belakang, ya. Dan aku melihatnya, fa idza huwa Umar bin Khattab, ternyata dia Umar bin Khattab. Faqala idhhab fa'tini bihadaini, kata Umar bin Khattab, coba kamu pergi dan bawa dua orang itu.
Faji'tuhu bihima, maka aku pun datang membawa dua orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Faqala mimman antuma, dari mana kalian berdua? Qala min ahlil Madinah, min ahli Taif. Oh, kami penduduk Taif. Qal lau kuntuma min ahlil Madinah la auja'tukuma. Seandainya kalian berdua ini adalah penduduk kota Madinah, aku akan hukum kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fil masjid Rasulullah, karena kalian telah menguatkan suara kalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, masjid ada tempat ibadah dan memang tidak boleh ada hal-hal yang dapat mengganggu orang sedang beribadah. Kemudian waqad yahdusu tashwisul minal muadzin alladhi la yaktafi bil adzan alladhi syara'ahu Rasulullah. Terkadang gangguan itu berasal dari muadzin sendiri yang merasa enggak cukup kalau dia hanya mengumandangkan adzan. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, kalau kita lihat kan ketika muadzin mau mengumandangkan adzan, kalau di Medan ini ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itulah. Tapi itu pendek. Tapi kalau kita lihat di daerah di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sebelum adzan itu banyak salawat-salawat. Ya. Di Pakistan juga begitu. Jadi ada sebelum adzan itu sekitar 5 menit mereka mengandangkan salawat-salawat tapi dengan gaya Pakistan. Demikian ikhwah. Jadi mirip dengan Indonesia, hanya Indonesia itu pakai bahasa Arabnya, di sana pakai bahasa Pakistannya. Mustafa Jani Rahmat Peloku Salah, gitulah kata mereka, tahap artinya. Tapi begitulah yang mereka kumandangkan. Dan itu ikhwah tentu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Fa idza qama an-nasu lis-salati raka'ataini bainal adzani qamah dhalla wa huwa mustamir fis salawat wa tarnim ba'dal adzan. Apabila orang-orang salat 2 rakaat antara adzan dan qomat, mereka terus mengumandangkan salawat-salawat setelah adzan dengan nada-nada tertentu. Fa yushawishu al-musallin, dan saat itu jelas akan mengganggu orang-orang yang sedang salat. Fa yuhramu salat raka'atain wa huwa yahsabu annahu sun'a, sementara menghalangi mereka untuk sholat 2 rakaat dan mereka mengira mereka sedang melakukan satu perbuatan yang baik. Itu ikhwah. Dan memang kalau kita lihat benar seperti itu. Ya, benar seperti itu. Demikian juga halnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum dengan zikir misalnya. Ya. Banyak masjid tempat kita setelah dia sholat, itu zikirnya itu dipimpin oleh seorang imam, dan itu memang kuat. Sementara ada yang masbuk kan, ada yang masbuk, kemudian ya yang terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, dan itu dia sulit untuk khusyuk dikarenakan bacaan imam ataupun zikir imam yang dikuatkan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan tentunya ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan. Wa min at-tashwishi ayyatil musalli ila salati wa huwa yas'a. Di antara hal-hal yang bisa mengganggu orang yang sedang sholat, yaitu mereka yang datang sambil berlari-lari tapi dalam masjid. Ya. Entah apa yang dikejarnya, itu tidak dibenarkan ikhwah. Kita nggak tahu, tapi itu akan mengganggu luduk-luduk itu. Ya. Intinya bahwasanya masjid itu tidak dibolehkan untuk mengganggu yang lain. Terkecuali untuk hal-hal yang bermanfaat yang memang dibutuhkan oleh masjid. Hal-hal yang bermanfaat yang memang dibutuhkan untuk masjid. Kalau memang dibutuhkan maka tidak apa-apa. Tapi kalau tak dibutuhkan dan memang mau diperdengarkan ke orang lain, ya. Kalau nggak dibutuhkan maka itu tidak dibolehkan dilakukan di masjid karena akan mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian ikhwah
rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, walihada famimma yahtaju ila ayantabiha lahus syabun mura'atu hurmatil masjid. Oleh karena itu, seperti perkara yang diperlukan, yang perlu diperhatikan oleh para syabab pemuda, mura'atu hurmatil masjid, memperhatikan kehormatan masjid, wa mura'atu hurmati ma wa makanati ahli masjid, dan menghormati dan serta memperhatikan orang yang ada dalam masjid. Li'alla yushghiluhum bi umuril janibiyah ni 'alil ibadati wa tuma'ninati wa khusyufus salat, sehingga tidak mengganggu mereka, tidak mengisi waktu mereka untuk menyibukkan hal-hal yang enggak penting sehingga mengganggu orang-orang yang ibadah dan mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Nahika amma stajadda fi hadha zaman min wasail ittisali allati yahmiluha syabun fi jaybih. Terutama apa yang sekarang hal-hal yang modern yang banyak dimiliki oleh orang-orang sekarang, zaman sekarang ini, yaitu terkait dengan handphone yang ada di saku masing-masing pemuda. Allah alam, ini kenapa pemuda? Pemuda saja, padahal yang tua-tua juga punya. Tapi mungkin dikarenakan anak muda itu yang bisa lebih telaten dengan HP-nya ketimbang orang tua. Di mana ikhwah? Farubba ma asyghalan nasa fi salatihim min tarnini hatifihi. Dan terkadang mengganggu orang-orang dalam sholatnya dikarenakan suara ringtone yang muncul dari HP-nya. Demikian ikhwah. Ya memang terkadang imam mengingatkan HP dimatikan. Ya, HP dimatikan dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit yang ringtone-nya itu musik, sementara orang-orang sedang sholat, orang-orang sedang majelis taklim, ya. Kemudian HP-nya dibiarkan berbunyi. Demikian ikhwah. Kemudian apalagi ikhwah? Au biraddihi ala hatifi au nahwi dzalik. Atau dia bercakap, artinya dia membuka HP-nya ketika ada yang nelpon, dia pun sehingga dia percakapan dia dengan HP-nya itu mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu orang-orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengganggu orang-orang yang sedang taklim. Ini enggak dibolehkan. Ya. Wa ada murahaq wa tama'ninah, dan orang-orang tidak bisa nyaman di dalam masjid tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itulah hal-hal yang mengganggu. Apa saja hal-hal yang mengganggu orang sholat ataupun kegiatan yang ada dalam masjid, maka hal itu tidak dibenarkan. Termasuk juga suara anak-anak. Suara anak-anak yang keliling-keliling mengganggu, itu juga nggak boleh ikhwah. Ya, itu juga nggak dibolehkan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebenarnya Islam enggak mengganggu. Islam tidak melarang anak-anak dibawa ke masjid. Ya. Islam enggak mengganggu, Islam tidak melarang anak-anak untuk dibawa ke masjid. Kenapa demikian ikhwah? Ya, karena memang anak-anak ini perlu diajak dan perlu ditanamkan kecintaan mereka dengan masjid. Tetapi ingat, ketika dia mengganggu orang-orang yang ada dalam masjid, apalagi ketika sholat, maka otomatis apabila kedua orang tuanya tidak mengajarkan hal itu atau tak peduli dengan hal itu, maka berdosa orang tuanya. Kan tidak sekali dua kali kita berada di masjid, kemudian anak-anak lagi kita sholat, mereka tawaf di masjid ini. Muter-muter dia, naik mimbar, kadang-kadang rolling dari mimbar itu mungkin. Demikian, ambil mic, tes 1 2 cek gitu kira-kira. Ikhwah, yang seperti ini nggak dibolehkan. Orang sedang sholat, ya, orang sedang sholat. Yang dikatakan anak-anak ikhwah, yang dikatakan anak-anak dalam Islam yaitu as-sobi. As-sobi itu anak-anak. Anak-anak
itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak yang dia belum balik, tapi dia sudah faham. Sudah mengerti bagaimana cara sholat yang baik, sudah mengerti dia bagaimana etika dalam masjid. Kan tidak harus balik dulu orang baru tahu. Iya kan? 8 tahun, 7 tahun sudah ngerti dia bagaimana etika dalam masjid. Anak yang seperti ini ikhwah, hukum dia sama seperti orang dewasa. Nah tuh. Hukum dia sama seperti orang dewasa. Di mana ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di mana ketika seorang yang kata Rasulullah ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah, hendaklah yang mengimami kalian yang ya ummukum bi kitabillah, aqra'ukum bi kitabillah, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan terhadap kitabullah. Maka apabila si anak tersebut yang mumayyiz itu, ya, apabila si anak yang mumayyiz tersebut dia lebih banyak hafalannya ketimbang orang-orang tua pada saat itu, maka dia lebih berhak terhadap sholat tersebut jadi imam. Demikian ikhwah. Misalnya antum punya anak, sudah usia 7-8 tahun, di sekolahnya ada hafalan Al-Quran, ya, antum tahu benar dia lebih banyak hafalannya, bacaannya juga lebih bagus. Sementara antum 4 kul. Kalau ahad, minas, falak dengan kulil kafirun. Plus ina atau ina. Plus 5. Demikian. Atau sebanyak-banyaknya tidak bisa ngelawan, tidak bisa sebanyak anak antum yang disekolahkan. Maka kalau antum bau sholat berjamaah di rumah, antum mohon supaya turun. Antum jadi apa? Jadi makmum. Kenapa? Antum tidak lagi berhak untuk itu. Dia lebih berhak walaupun dia masih kecil. Dia lebih berhak walaupun dia masih kecil. Demikian ikhwah. Tapi ingat ya, dia sudah tahu bagaimana sholat yang baik. Sebab kalaupun dia hafalnya banyak, kemudian dia belum tahu sholat yang baik, nggak boleh. Nanti dia sujud, lama dia sujud. Awak kira, Masya Allah, lama sekali anak sujud. Tengok udah nggak ada dia rupanya. Namanya juga anak-anak kan. Yang ini belum bisa menjadi imam. Demikian ikhwah. Tapi yang mumayyiz tadi itu, kalau dia berada di saf pertama, nggak boleh tarik ke belakang. Dia lebih berhak. Kalau bapak-bapak yang tua-tua ingin saf pertama, ya cepat datang. Nggak bisa menarik, nggak boleh menarik yang muda, yang anak-anak itu untuk belakang. Anak kecil ke belakang semua. Anak kecil yang bagaimana yang di belakang? Anak-anak kecil yang sudah mengerti sholat, dia punya hak. Dia duluan, ya sudah, dia duluan disuruh sholat. Demikian ikhwah, walaupun jenggotnya belum tumbuh, karena dia seorang yang memang sudah mumayyiz, maka dia lebih berhak terhadap tempat tersebut. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang mumayyiz namanya. Ya, mumayyiz. Seperti seorang sahabat yang bernama Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu ikhwah, Amr bin Salamah, dia diangkat kaumnya menjadi imam, usianya waktu itu masih 7 tahun. Demikian ikhwah. Ya, kaumnya itu baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam kan nggak ada hafalan apa-apa. Amr bin Salamah dia juga baru masuk Islam. Hanya saja dia sudah sering mendengar ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak kan kalau apa yang sering didengarnya itu akan cepat dihafalnya. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pergi ke Madinah, kemudian setelah dapat Quran ataupun dapat ayat-ayat dari Rasulullah, mereka pun pergi dan singgahnya di kampungnya Amr bin Salamah. Mereka baca Quran, Amr bin Salamah dengerin, sehingga dia banyak hafal dari bacaan para sahabat-sahabat yang baru pulang dari kota Madinah. Sehingga dia banyak hafal ayat. Ketika kaumnya masuk Islam, tidak ada yang lebih banyak menghafal ayat selain Amr bin Salamah. Ingat, usianya masih 7 tahun. Jadi bukan kita ataupun kaum muslimin itu anti dengan anak-anak, enggak. Anak-anak itu harus dibawa ke masjid. Tapi anak-anak yang bagaimana? Itu yang pertama. Anak-anak
yang belum mumayyiz. Yang kedua, anak-anak yang tadi anak yang mumayyiz. Yang kedua, anak-anak yang belum mumayyiz. Ini anak-anak yang belum mengerti sholat, ya, belum mengerti sholat. Maka ikhwah, anak-anak ini letaknya bukan di saf. Makanya Rasulullah nggak pernah meletakkan Hasan dan Husain itu di saf, tapi dia letakkan di sampingnya. Demikian ikhwah. Kalau dia mengganggu semasjid atau mengganggu orang banyak nggak boleh. Tapi kalau yang diganggu hanya bapaknya boleh. Kalau hanya bapaknya diganggu. Misalnya ketika dia sholat di pangkuan bapaknya, insya Allah itu nggak ganggu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi sujud, naiklah Hasan atau Husain ke punggungnya, sehingga sujudnya lama. Ada seorang sahabat yang salah seorang sahabat yang khawatir ini terjadi apa dengan Rasulullah, kok lama sekali beliau sholat sujudnya. Jadi dia angkat kepalanya. Ternyata dia lihat dialah orang yang tahu bahwasanya kenapa Rasulullah lama sujudnya. Yang lain kan nggak mengangkat kepalanya. Yang lain mengira bahwasanya Rasulullah itu sedang dapat wahyu makanya lama sujudnya. Sahabat tadi karena dia kepo, akhirnya diangkat. Oh, balik lagi. Demikian ikhwan. Makanya sebagian ulama menyebutkan kalau kita sudah kadung naik ke atas karena nggak tahu, ternyata imam belum bangkit, maka kita kembali ke posisi si imam. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini akhirnya dia kembali. Demikian ikhwah. Setelah sholat para sahabat bertanya, ya Rasulullah tadi Anda sholat sujudnya lama. Kenapa? Rasulullah pun sebutkan bahwasanya tadi Raqibani ibni artinya anakku mengendaraiku. Maksudnya naik ke punggung Rasulullah SAW. Dan aku tidak ingin menurunkannya sampai dia puas. Jadi nggak ada masalah ikhwah. Kalau yang diganggunya hanya orang tuanya. Tapi kalau yang diganggunya semasjid, ya satu masjid dia ganggu dengan suara gaduh. Demikian ikhwah, maka ini nggak dibolehkan. Berarti dia belum dibolehkan. Makanya anak-anak yang seperti ini yang belum bisa sholat, dia tidak boleh diletakkan di tengah saf karena dia belum sholat. Antum letakkannya di hadapan antum. Jadi ketika sujud dia berada di bawah. Bisa, nggak ada masalah. Bawa dia. Tapi anak-anak yang memang masih bisa tertib. Masih bisa tertib. Yang mumayyiz ini yang tidak mumayyiz ini ada dua. Ada kelompok yang paling bawah. Itu adalah yang memang belum bisa diatur. Yang memang belum bisa diatur. Ini yang kalau datang ke masjid, kemudian dia jendela masjid diuyak-uyak, gublong begitu kan. Nokoin jendela-jendela masjid, pipisnya juga di masjid misalnya begitu. Anak yang seperti ini tidak boleh dibawa ke masjid. Karena mudaratnya lebih besar. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia belum bisa tertib, maka jangan dibawa ke masjid. Ajarkan dia tertib terlebih dahulu. Ya, ajarkan dia tertib terlebih dahulu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagaimana dengan Rasulullah SAW pernah mendengar suatu hari beliau sholatnya itu dipercepat. Beliau mempercepat sholatnya. Dalam sebuah hadis ikhwah, jawwaza Rasulullah data yaumin fil fajri. Suatu hari beliau membaca surat pendek ketika sholat subuh. Faqila ya Rasulullah, ma jawwazta? Ya Rasulullah, kenapa Anda pendek sekali bacaannya? Qala sami'tu buka as-sobi fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli. Tadi aku mendengar tangisan anak-anak dan menurut perkiraanku ibunya sedang sholat bersama kita. Fa'aradtu an afrughalah ummah. Aku ingin agar ibunya selesai sholat dan bisa ngurusin anaknya. Kenapa ikhwah? Seorang ibu yang punya anak bawa ke masjid tak masalah. Buktinya ada tangisannya. Buktinya ada suara tangisan bayi di masjid. Dan Rasulullah sengaja mempercepat sholatnya supaya ibunya bisa ngurusin anaknya. Demikian ikhwah. Artinya apa? Kalaupun dia bawa anak, tolong diurusin anaknya. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Gaduh dibiarkan.
buat ribut, dibiarkan, seolah-olah dia nggak punya anak. Ini yang membuat panitia-panitia masjid itu menjadi agak geram. Tahu, ini mamanya ini, anak itu sudah meraung-raung. Kenapa mamanya diam-diam saja? Gitu ikhwah. Ini di masjid bukan di rumah. Apalagi ketika taklim. Itu satu hal yang nggak pantas. Ya, satu hal yang tidak pantas. Apakah berdosa? Berdosa lah. Kalau si anak nggak berdosa, namanya juga anak-anak. Tapi Anda yang membiarkan anak Anda begitu saja tanpa diurus, padahal sudah membuat ribut dengan suara dia semasjid, maka Anda berdosa. Sampai Rasulullah menyegerakan salat supaya apa? Supaya dia ditangani oleh ibunya. Demikian ikhwah. Kenapa? Suaranya pasti akan mengganggu. Itu ikhwah. Jadi bukan nggak boleh membawa anak, yang nggak boleh adalah bawa anak kemudian nggak peduli dengan anaknya ketika dia buat ribut. Itu yang tidak boleh. Ya. Islam tidak pernah menghalang-halangi membawa anak-anak untuk ke masjid. Karena dia adalah generasi kita, generasi penerus kita. Dibawa dia ke masjid supaya dia bisa mencintai masjid, sebagaimana juga bapaknya. Tapi dia harus diurus. Kalau dia nangis, segera didiamkan. Jangan seolah-olah dia seperti anak yatim piatu yang terlempar di Masjid Muwahhidin. Terlantar. Demikian, dia harus diurus. Kalau Anda nggak bisa ngurusnya, nggak usah bawa ke masjid. Karena itu akan mengganggu ibadah orang di masjid. Apalagi lagi taklim ikhwah. Ya, lagi taklim. Kalau ada anak nangis, suatu hal yang biasa, tapi diurus. Kalau anak-anak diurus kan cepat diamnya. Tapi kalau merengek terus, nangis terus, ini kemana mamanya, kemana bapaknya, itu nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itulah suatu hal yang penting untuk kita fahami. Berkata Abu Qatadah, ra'aitu Nabi sallallahu ya ummun nas wal umamatu bintu Abil As ala atiqihi. Aku melihat Rasulullah mengimami orang-orang dan aku melihat cucunya Umamah binti Abil As digendong di bahu. Bayangkan, digendong di bahu. Nih, lagi sholat. Tapi gendongnya di bahu. Kemudian fa idza raka'a wada'aha, apabila dia rukuk dia letakkan. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, apabila beliau bangkit ke sujud beliau gendong lagi. Ini juga merupakan solusi bagi kaum ibu-ibu yang anaknya merengek. Ya kan ada anak-anak itu ketika ibunya sholat, dia ngerengek karena kehilangan ibunya. Kita nggak tahu apa yang dia pikirkan, namanya juga anak-anak. Mungkin dia kira minta perhatian ibunya, tapi kenapa ibunya tidak perhatian gitu kan? Namanya lagi sholat ibunya. Ya, namanya ibunya lagi sholat. Jadi ketika menangis begitu, anaknya harus diurus. Anaknya harus segera diurus. Kalau kita karena ada kajian atau segala macam, nangis anaknya diurus, kalau nggak bisa meredakannya, bawa keluar. Jangan dicubit. Gak ada kita suruh cubit. Dicubit, dibawa kau nak yang buat malu mama saja ya. Ya nggak juga begitu. Ya, bawa dia keluar. Namanya juga anak-anak nangis. Kecuali bapaknya nangis, baru kita mainkan. Kalau bapaknya nangis, langsung pegang kita ruqyah. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan bapaknya. Tapi anak-anaknya biasalah nangis. Demikian, ya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ini macam Rasulullah kan mengurus anaknya, mengurus cucunya, bukan dibiarkan begitu saja. Dibawa ke masjid dan diurusin dan diperhatikan. Demikian ikhwah. Jangan pura-pura nggak punya anak, gitu kira-kira. Ya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah. Ada sebuah hadis. Ini hadis atas nama hadis. Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang-orang gila kalian. Itu bahasa hadisnya. Jauhkan masjid kalian dari anak-anak kalian dan orang-orang gila kalian. Hadis ini menunjukkan nggak boleh bawa anak-anak kan? Alhamdulillah ini hadis dhaif, nggak bisa diamalkan. Artinya boleh. Dan kenyataannya hadis-hadis sahih menyatakan para sahabat ya
ibu-ibunya juga bawa anak, Rasulullah juga bawa anak karena masalah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itulah dia yang perlu kita fahami. Kemudian ada perkara lain yang mengganggu. Ya, ada perkara yang mengganggu masjid. Bau badan. Ini juga mengganggu. Sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan terkait dengan bau, man akala basalan au qarras au thauman au qarrasan fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah dan bawang putih atau qarras itu dia seperti daun bawang ikhwah, yang juga kalau di daerah Timur Tengah itu dimakan mentah. Jadi daun bawang tapi dimakan mentah gitu. Daun kucai, sekitar daun kucai. Fala yaqrabanna masajidana. Janganlah dia mendekat ke masjid kami. Fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Bima yata'adza bihil musallin. Karena sesungguhnya malaikat itu akan terganggu dengan hal-hal yang dapat mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi kalau seandainya kita sholat di sebelah kita yang baru makan bawang, itu bagaimanapun mulutnya mulut bau bawang. Dan itu mengganggu. Termasuk dalamnya apa ikhwah? Rokok. Karena kan orang merokok ini bukan hanya asapnya keluar, nempel di bajunya. Walaupun dia pandai buat lope, tetap saja dia bau. Ya, bau. Maka yang merokok, yang merasa bau rokok, kita nggak bicara masalah rokoknya ya. Kita bicara baunya. Jangan bawa bau rokok karena akan mengganggu. Kalau sesama perokok, terganggu nggak bau rokok itu? Hah? Mana yang pengalaman nih? Kalau sesama merokok, terganggu nggak dengan bau rokok? Enggak ya? Jadi gimana? Allahu Akbar. Ji Samsu ini. Gitu. Gitu dia. Ada beda-beda baunya. Demikian ikhwah. Tapi kan pada dasarnya ke masjid itu bukan orang yang merokok. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh. Ya. Apalagi ikhwah, bau mulut atau bau badan. Itu akan mengganggu. Ya. Kalau bau mulut bagaimana? Ini kan bau mulut memang penyakit ikhwah ya. Kalau bau mulut saya kira semua antum pernah mengalami. Kita berada di samping orang yang bau mulut, itu nampak terasa bau. Bau apa? Bau apa? Belerang kok berak. Salah dengar. Belerang. Bau belerang. Pedas anyep gitu kan. Demikian. Jadi ya dia nggak ngapa-ngapain, dia bernafas. Tapi kan nafasnya itu kan kemana-mana. Demikian ikhwah. Kalau ini Allahu a'lam bishawab, mau gimana lagi, namanya juga penyakit. Tapi kalau badan itu masih bisa kita baguskan sebelum kita pergi ke masjid. Demikian ikhwah. Entahlah antum pakai deodoran, apalah atau ganti kaos. Ini dia baru nukang buat WC, kemudian langsung pergi ke masjid. Demikian ikhwah. Bau keringatnya itu saja kan mengganggu. Ustadz, keringat itu kan bukan najis. Iya, keringat nggak najis, tapi Anda bawa baju yang bekas keringatan di samping orang itu mengganggu, baunya itu mengganggu orang-orang yang sholat di samping antum. Ustadz, tapi keringat saya nggak bau. Itu kan memang masing-masing kita merasa yang keringat kan nggak bau. Kita kan perasaan kita keringat kita wangi-wangi aja. Orang yang di samping kita yang mau lompat dibuatnya. Demikian. Rata-rata orang bau badan itu dia nggak mengerti kalau dia sedang bau badan. Demikian ikhwah. Dia nggak mengerti. Orang sekitar, apalagi kalau ibu-ibu kan, berapa lapis tuh pakaiannya? Pakaian dalam, bra, tenggalam, gamis, nanti gamis di atasnya jilbab lagi 4 lapis ikhwah. Itu kalau berkeringat, masya Allah, nggak tahu lah saya itu. Demikian ikhwah. Apalagi yang jualan-jualan itu juga termasuk, ya. Yang jualan-jualan bekas dia kering panas-panas ikut sholat, itu juga hati-hati.
Ya, kita nggak suruh ibu-ibu itu supaya pakai minyak wangi, kadang nggak dibolehkan. Rasulullah mengatakan ayyumal mar'ati ista'tarat marat ala qaumil yajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian dia melintasi satu kaum dan kaum tersebut mencium aroma parfumnya, maka dia pelacur, kata Rasulullah. Demikian ikhwah. Jadi nggak boleh dia pakai parfum. Dan juga kita nggak suruh dia supaya bau. Jadi baunya gimana? Wanita itu baunya normal begitu aja. Ya, demikian ikhwah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki sangat disarankan terutama ke masjid pakai parfum. Pakailah, walaupun parfumnya refill yang 10.000 3, pakailah. Demikian. Kan sholatnya kan hanya 5 menit. Itu insya Allah parfum itu 5 menit sudah habis, cukup. Demikian ikhwah. Iya 5 menit habis dia biasanya. Tapi kan lumayan. Tidak mengganggu orang. Demikian ikhwah. Jadi masalah-masalah seperti ini itu perlu untuk diperhatikan. Diperhatikan. Demikian ikhwah. Jadi bukan hanya masalah ngobrol, ya, bukan masalah HP, tapi juga masalah-masalah bau badan, anak-anak yang dibawa, terutama ketika sholat, itu diurus, jangan sampai dibiarkan begitu saja sehingga mengganggu orang yang sedang sholat, termasuk mengganggu orang yang sedang ngaji ataupun pengajian. Demikian ikhwah. Dan ingat, ajari anak kita. Insya Allah dia pada satu hari pasti akan memahami. Demikian. Dan jangan dibiarkan. Bawa dia ke masjid dan ajarkan. Bawa dia ke masjid dan ajarkan. Nah, jangan ribut. Anak-anak kita ini, ributnya itu tahu kapan? Bukan ketika lagi susun saf. Ketika imam sudah Allahu Akbar, baru ribut. Tahu kenapa? Kenapa kau sudah takbiratul ihram baru dia ribut? Hah? Karena mereka tahu kalau sudah masuk sholat nggak akan mungkin ada yang marah. Dia juga paham mereka. Nggak akan mungkin imamnya tiba-tiba membatalkan sholatnya. Batal. Anak-anak jangan ribut. Nggak akan mungkin. Tahu mereka. Makanya sebelum takbir tuh rapi. Masya Allah rapi. Dia begitu Allahu Akbar mulailah. Satu yang ganggu semua mulai rame. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itu dia. Artinya ya kita nggak boleh mengusir anak-anak dari masjid, tapi kita harus arahkan dan diajarkan terutama orang tuanya. Kemudian juga apa tadi? Terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Ya. Perhatikan jangan sampai aroma makanannya tersebut itu mengganggu orang yang ada di sekitar kita, di sebelah kita. Demikian ikhwah. Termasuk enggak bau durian yang baru kita makan? Mengganggu enggak kira-kira? Bau durian. Amin. Aduh, bau montong ini. Gimana kira-kira? Mengganggu enggak bau durian? Mengganggu ya? Betul tuh. Antum terganggu kalau bau durian? Iya. Berarti kepengen itu bukan. Demikian ikhwah. Intinya yang biasa mengganggu, ya maka gak boleh. Tapi kalau saya nggak terganggu kalau bau durian. Nggak terganggu. Karena itu bukan bau, wangi durian. Nah, bukan bau durian, wangi durian itu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Ternyata termasuk juga semua ibadah-ibadah personal yang bisa mengganggu orang yang ada di masjid yang lagi sholat itu juga ternyata tidak dibolehkan. Seperti misalnya yang baca Quran kuat-kuat, yang zikir kuat-kuat itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, kalau yang di dalam buku ini lebih menyoroti anak-anak muda yang suka ngobrol di masjid. Ingat ikhwah, saya ulangi, tidak mengapa ngobrol di masjid. Tidak mengapa. Tidak apa-apa bicara tentang dunia di masjid. Antum ngomong, ketemu kawan, bisnis, gimana nih trik-triknya, silahkan, tidak apa-apa. Di masjid itu tidak apa-apa bicara masalah dunia. Hukum asalnya tidak apa-apa.
Tetapi kalau pembicaraan tersebut sampai mengganggu, maka tidak dibolehkan. Antum sedang berdebat masalah kunut di masjid. Akhirnya suara meningkat. Kenapa? Dalilnya apa seterusnya. Sehingga mengganggu orang yang sedang sholat di masjid, maka nggak dibolehkan. Itu ikhwah. Ya, kalau mau debat silahkan ke halaman. Itu teriak-teriak juga silahkan. Dekat security sana. Nggak ada masalah. Tapi dalam masjid tidak dibolehkan. Karena akan mengganggu orang yang sedang sholat. Gimana kalau suara ngorok di masjid? Kadang-kadang kan kita sholat tarawih itu sholat qiyamul lail. Imam yang mulai sholat, alhamdulillahirabbil alamin, di belakang, gitu. Termasuk pengganggu nggak itu? Mengganggu. Mengganggu karena bisa merusak bacaan atau karena kita geli aja? Nah, dua-dua. Ikhwah, kita terganggunya karena geram, saya kira itu. Ya. Kalau 10 terakhir itu kan biasanya orang etikaf. Ini etikaf kenapa tidur? Gitu kira-kira. Orang yang datang untuk sholat, dia malah ngorok. Tapi, ikhwah, dianya gimana? Berdosa enggak? Sekarang saya tanya kepada antum. Antum tahu enggak ketika tidur itu ngorok? Ada yang tahu, tunjuk tangan? Enggak ada yang tahu. Jadi, salah enggak dia ketika dia ngorok tidur? Tapi dia etikaf. Ya ketiduran, mungkin dia targetnya hanya 4 rakaat terakhir gitu. Demikian. Ya, intinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hindari semua. Kalau antum sampai mengorok tidur, ya jangan tidur. Karena itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Allahu alam bishawab. Apa kira-kira yang lain yang bisa mengganggu ibadah di masjid? Ada lagi selain itu? Kalau HP sudah ya, HP jelas itu mengganggu, mengganggu jika dia berbunyi, mengganggu kalau antum ngobrol atau ngangkat HP, gitu. Demikian, pasti mengganggu itu orang yang di samping-samping. Apalagi lagi khutbah Jumat, apalagi sedang kajian. Antum depan saya ini misalnya, antum di sana belakang. Sampai gitu. Ya. Memang suaranya sih nggak ada tamat, tapi melihat tingkahnya begitu kita terganggu. Karena dia sedang berbicara, makanya pergi keluar, bicaralah di luar. Itu salah satu adabnya. Demikian ikhwah. Saya lupa Syekh Suhaimi. Waktu itu lupa sesehnya namanya. Dia berbicara tentang masalah di depan ini para dai semua se-Indonesia. Dia katakan, saya berharap tidak ada yang angkat HP. Tetapi kalau yang penting sekali itu dibandingkan kajian ini, silahkan dia keluar. Gitu dia. Silahkan dia keluar. Ya kalau memang itu sangat penting, jadi jangan di hadapan, di tengah-tengah pengajian. Demikian ikhwah. Taib, itu sajalah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya. 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 Mengenai pengumuman-pengumuman yang terjadi kemudian juga sekaligus mempersilahkan imam, pernah kejadian imam ini nggak dikenal jamaah. Waktu itu kejadian di masjid Abu Bakar, nggak ada ikhwan tuh yang kenal dengan ustadz yang datang ini. Jadi akhirnya nengok mana ustadznya. Ustadznya pun segan, saya ustadznya. Segan juga dia bilang begitu, sayalah ustadznya. Namanya ustadz masih muda. Akhirnya ustadz yang lain yang naik. Ustadz ini sebenarnya siapa yang jadi khatib? Nah, demikian ikhwah. Jadi untuk diantara maslahatnya
yaitu mempersilahkan. Hari ini pada Ustadz Fulan dipersilahkan. Berarti yang merasa punya nama dia bisa apa namanya? Dia bisa dipersilahkan naik. Dan sehingga dia nggak nanya-nanya, udah, belum Ustadz. Udah, belum gitu kan. Jadi dengan demikian dia secara protokoler dia bisa apa namanya? Bisa untuk dipersilahkan naik ke mimbar. Itu di antara fungsinya, ya. Adapun yang lain-lain misalnya, kalau dia misalnya untuk mengumumkan infak dan segala macamnya, jika dia memang sekaligus tidak perlu banyak waktu, insya Allah nggak apa-apa. Karena perlunya hadirin mengetahui bagaimana perkembangan keuangan. Tapi tidak usah lama-lama kali, sekedarnya saja, ya, sekedarnya saja. Demikian ikhwah, ya. Sama macam tadi, sekedarnya saja untuk mempersilahkan khotib naik ke atas mimbar. Artinya memperkenalkan jamaah hari ini yang bertindak sebagai khotib fulan, ya. Mungkin kalau panitianya belum kenal, ada ustadznya sudah hadir gitu, salah satunya sudah hadir, mungkin tunjuk tanganlah ustadznya kan. Nah itu sekali perkenalan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi ada pentingnya protokoler seperti itu, ada pentingnya untuk Jumat, ya, karena untuk mempersilahkan imamnya maju ke depan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Parfum diharamkan untuk wanita. Lantas bagaimana dengan sabun, sampo yang menggunakan wewangian? Apakah ini juga kategori parfum yang diharamkan? Ikhwah, mengenai parfum, yang dikatakan parfum itu adalah, ya, yang aromanya itu tercium, terhirup oleh orang sekitar. Itulah parfum yang tidak dibolehkan. Adapun sabun wangi, ya, sabun wangi itu nggak termasuk, ikhwah. Karena sabun itu kan di kulit. Kalau dia sudah pakai pakaian jilbabnya, insya Allah nggak keluar itu wanginya. Makanya sabun itu kalaupun kapan bisa tahu itu wangi atau nggak wangi, itu juga begini. Didekatkan baru dia ketahuan wangi dan tidak wanginya. Demikian ikhwah. Beda halnya kalau ini ikhwah, yang kalau kita setrika ada disemprot-semprot itu. Untuk parfum setrika, kispray, ya, kispray misalnya, itu kan bisa atau bahan deterjen yang mewangikan pakaian, ya kan, mewangikan pakaian. Yang kalau promosinya itu kan dia lewat kembang-kembang itu bertaburan, ya kan, nah itu nggak dibolehkan karena akan menyebarkan aroma semerbaknya, maka itu nggak dibolehkan. Tapi kalau sampo itu kan nggak keluar wanginya. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa kalau yang itu. Dan juga tidak dikatakan parfum. Ada yang mau bertanya silakan. Atau di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61 silakan. Ya. Ikhwah, Rasulullah kan menyuruh kita untuk membaca. Seperti kalau untuk Al-Qur'annya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah. Baca itu ikhwah adalah qomat kamit. Dan suara yang paling kuat adalah yang hanya terdengar untuk diri sendiri. Itu suara paling kuat. Adapun kalau dia sambil sholat, kemudian dia baca Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bukan hanya dia, semasjid pun kedengar. Itu mengganggu ikhwah. Ya, mengganggu. Rasulullah SAW pernah baca surat di depan, kemudian ada seorang sahabat yang membaca juga jelas. Mungkin mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah menegur, siapa tadi yang yukhalijuni, siapa tadi mengganggu bacaanku? Ya, siapa yang mengganggu bacaanku? Lantas salah seorang sahabat mengaku, beliau katakan, la taqra'u syai'an illa bi fathil kitab. Jangan kalian baca apapun kecuali dengan Al-Fatihah. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Itu termasuk mengganggu. Ada yang langsung? Ya.
Fadhal. Sawan. Cuman sawan. Oh. Itu kejadiannya itu memang dalam kontrol dia atau enggak? Tanya dia dulu, tanya dia dulu. Kalau dia kurang kontrol, di luar kontrol dia enggak masalah, itu karena penyakit. Apa yang gini-gini aja? Tremor ya. Nah, itu kan dia lagi sholat gini-gini. Ganggu antum enggak? Kok gitu? Goyang-goyang. Orang lagi sakit, udah biarkan saja. Demikian, ini bisa mengganggu memang ikhwah. Ya, ada yang gitu-gitu. Ya, kalau dia itu berupa karena penyakit, tidak di luar kontrol dia, enggak ada masalah. Sama kemungkinan pertama ada nasi nyangkut, satu. Itu dia. Tapi kalau terus-terusan, itu berarti ada masalah. Ya, kelainan saraf. Kalau sudah penyakit, berarti tidak termasuk karena itu di luar kontrol. Ya, nanti tanya coba. Penyakit apa enggak itu? Ada juga ikhwah yang apa ya? Karena kebiasaan kalau sudah Allahu Akbar ada yang begitu. Kalau ada berjenggot begini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Entah apa yang lesusnya jenggotnya. Ya itu ada ikhwah. Apalagi kalau dia pakai gutroh macam akh ini. Nah itu sih. Ini diluruskan, diruncingkan di tengah. Aduh, ikhwah itu jelas nggak khusyuk. Yang khusyuk itu bukan hanya hati tapi gerakan juga harus khusyuk. Ya kalau sih goyang-goyang aja. Ya, itu nggak khusyuk namanya. Dan itu bisa mengganggu orang lain, bisa ya, bisa. Kita nggak katakan pasti mengganggu, tapi bisa mengganggu. Karena ada orang-orang itu dengan gerakan-gerakan yang melebihi itu akan terganggu. Demikian ikhwah. Makanya ada sesuatu yang terganggu, misalnya gangguan itu tiba-tiba, seperti kita lagi sholat, kemudian ternyata ada yang telepon, ya ada yang telepon. Maka segera matikan. Gak apa-apa ambil dari kantong, segera matikan. Jangan balas. Ntar lagi sholat, jangan. Jangan balas, matikan saja. Matikan saja. Karena itu pasti mengganggu. Makanya ikhwah, ringtone itu jangan musik. Jangan musik. Saya pernah pengajian lah di salah satu instansi swasta. Kajiannya bertepatan masalah adab memakai HP. Di antaranya adalah jangan pakai ringtone-nya itu Al-Quran. Ya, karena nanti permasalahannya ketika kita di WC gimana gitu kan. Di antaranya jangan pakai musik. Udah, itu sebelum zuhur kajiannya, setengah jam. Begitu zuhur kita sholat zuhur. Telepon di antara jamaahnya yang baru ngaji tadi itu musik. Dari mulai rakaat 1 sampai rakaat keempat. Musiknya pun masih saya ingat lagi. Kaca. Gak tahu saya itu musik apa. Kaca. Dan di telepon terus, gak tahu dia nagih utang atau gimana. Kan biasa kalau nagih utang kan terus kan. Karena saya pernah nagih utang sampai 60 kali panggilan saya buat. Demikian ikhwah. Jadi dari rakaat pertama sampai keempat, luar biasa itu. Kita jadi aku tempeleng. Demikian ikhwah. Kita jengkel jadinya, baru saja ngaji. Itu ikhwah. Itu harus diurus. Yang itu harus diurus. Jangan pura-pura gak punya anak. Ku bilang sekarang Glenn. Itu diurus, segera dipegang. Sekarang dipegang, jangan dicubit, bertambah nanti dia. Saya hitung sampai 5. Udah gitu. Gitu cara, kan diam kan kalau diurus. Demikian. Apa tadi? Itu dia HP ikhwah ya. Jadi nggak apa-apa matikan supaya nggak ganggu yang lain. Yang paling bagus itu hanya getar ya. Hanya getar saja cukup. Demikian ikhwah.
Rahimanallahu wa iyyakum. Ada yang mau lagi tanya langsung? Ya, silakan. Hati-hati Bu, pegang mulutnya nggak napas nanti dia. Iya, kadang-kadang si ibu kan ingin instan itu untuk diamkan anaknya. Diam nak, diam nak, diam gitu. Nanti kita khawatir nggak napas lagi dia. Betul dia. Rupanya sudah meninggoy. Namanya anak-anak, ya itulah. Gimana tadi? Oh, lagi pegang. Ya, demikian ikhwah. Jadi gimana? Ya diamin. Dia bawa anak misalnya, nangis anaknya. Udah, nangis anaknya. Jadi gendong dia. Kalau digendong masih nangis juga gitu. Lagi sholat, nangis malah gendong, bapak jerit-jerit ikhwah. Allahu a'lam bissawab, karena itu bisa mengganggu orang, batalkan. Demikian ikhwah, ya, dibatalkan. Permasalahannya dia akan mengganggu. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang tadi itu anak kan nangis, ya, itu anak nangis. Kemudian Rasulullah menyegerakan menyelesaikan sholat supaya si ibu ngurus anaknya. Tapi kan ibunya tidak membatalkan sholatnya untuk ngurus anaknya. Jadi dalam masalah ini, ya, Allahu a'lam bissawab, di samping si ayah mendiamkan anaknya dengan menggendong, imam juga harus tahu diri dong. Demikian. Sudah jelas anak nangis, 1/4 juz dibacanya. Ini anak sudah nangis. Seharusnya dia harus langsung selesaikan, cepat selesaikan. Supaya ini anak lebih bisa ditertibkan. Setelah itu jangan bawa anaknya lagi. Demikian ikhwah, karena akan mengganggu. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Diajarkan, kita perlu ajarkan anak kita, pesankan terus, nggak apa-apa ikhwah. Lupa Ustaz, pesan lagi. Lupa, pesan lagi. Kita aja kalau nggak sering dipesan-pesan tuh lupa-lupa terus. Ustadz, saya sering dapat pertanyaan, Ustadz, anak saya ini melakukan kesalahan itu aja Ustadz, capek. Saya tanya, Bu, ibu punya kesalahan enggak? Punya. Itu aja enggak kesalahan ibu? Antum punya istri itu aja kesalahannya? Hah? Enggak. Enggak ada yang salah istrinya. Kesalahan itu gitu. Kita juga punya kesalahan, ikhwah. Kita juga punya dosa. Umumnya dosa kita itu aja. Berulang, itu saja. Jadi perlu diingatkan ya juga berulang-ulang. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lihat dulu yang sudah masuk. Bagaimana Ustadz pada saat kita sholat berjamaah ternyata tercium bau badan atau bau rokok yang sangat menyengat sehingga kita terganggu, apakah kita boleh membatalkan sholat untuk pindah ke tempat lain? Boleh insya Allah. Ya, boleh insya Allah. Ya daripada kita gerutu ikhwah. Bau kali ibu ini, bau kali. Ya. Mudaratnya lebih besar kalau kita bertahan. Mudarat lebih besar. Kemudian ikhwah, mau nanya, Tat, benarkah ucapan termasuk sunnah meninggalkan sunnah demi maslahat banyak? Begini ikhwah. Bukan sunnah, sunnah ada dua makna, sunnah ada beberapa makna. Pertama, sunnah dalam artian itu merupakan dalam istilah fikih, ditinggalkan tak apa-apa, dikerjakan berpahala, sunnah ini. Sunnah dalam artian itu tuntunan Rasulullah SAW, apapun tingkatan hukumnya, seperti jenggot, sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Ya, cingkrang, itu apa? Sunnah Rasulullah, tapi hukumnya wajib. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah sunnah, tuntunan Rasulullah yang hukumnya wajib, maka nggak boleh.
Tapi yang hukumnya sunnah, ya sunnah artinya dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak apa-apa, maka untuk sementara waktu boleh untuk dia tinggalkan karena tak apa-apa. Seperti misalnya cadar. Bagi yang berpendapat cadar itu sunnah, silakan dia nggak pakai cadar. Kalau seandainya cadar itu masih sangat asing di tengah-tengah masyarakat tersebut. Di keluarganya misalnya, takut dia atau segan atau apa namanya, ya silakan nggak pakai cadar karena dia nggak apa, cadar itu kan sunnah. Contohnya ikhwah, Rasulullah katakan izarul mu'min nisfusaq. Apa namanya? Sarung laki-laki itu seorang mukmin itu setengah betis. Antum bayangkan antum kerja di sebuah instansi, kemudian celana setengah betis dengan pakai sepatu Van Hovel, kemudian dengan apa namanya celananya setengah betis. Bayangkan sejengkal dari atas lutut. Masuk assalamualaikum. Bayangkan. Ikhwah, pemandangan yang kurang menyedapkan. Karena memang di situ tidak seperti itu. Jadi gimana? Agar dia tidak menjadi sorotan, antum boleh turunkan. Selama dia tidak sampai haram. Jangan sampai gara-gara kita tidak tepat melaksanakannya, kurang bijak dalam melaksanakannya, akhirnya orang benci dengan sunnah itu. Apa ini? Kebanjiran di mana? Musim panas kok begitu. Akhirnya orang mengatakan mengejek sunnah itu. Kita tahu itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tapi karena kita kurang bijak melaksanakannya, akhirnya orang mengejek sunnah ini. Bukan mereka nggak suka dengan sunnah, ya kita yang kurang tepat melakukannya. Itu ikhwah. Karena yang ini masih ada toleransi. Toleransinya kapan ikhwah? Toleransinya sampai dia di atas di atas mata kaki. Itu kan toleransi namanya. Asalkan jangan sampai di bawah mata kaki. Kalau itu sudah ma'as wal ka'bain fafinnar. Yang di bawah mata kaki maka tempatnya neraka. Tapi kalau masih di atas, silahkan gunakan itu. Demikian, itu namanya toleransi dalam masalah sunnah. Tapi yang wajib tidak, ikhwah. Nggak bisa. Nggak ada toleransi dalam wajib. Ya. Makanya harus paham juga apa makna sunnah yang dimaksud. Ustadz, mohon nasihat untuk gerakan sholat yang kadang sering mengganggu seperti bukaan kaki yang terlalu lebar atau saat sujud siku terlalu lebar hingga mempersempit jamaah sebelahnya. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum, sebenarnya untuk bukaan kaki terlalu lebar itu dikarenakan kita tidak merapatkan bahu. Kalau kita rapat bahunya, insya Allah bukaan kakinya tidak lebar. Itu ikhwah. Tapi kalau kita bahunya juga tidak bersentuhan, itulah yang akhirnya membuat kaki menjadi lebar. Ya, melebihi dari yang seharusnya. Apalagi di sebelah kita memang bangsa yang nggak rapat safnya. Antum juga ketika di sebelah antum nggak mau rapat, jangan dipaksa. Jangan dikejar juga dia. Set, 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 set. Jangan dikejar. Akhirnya ke dinding dia, set. Turun bawah. Turun juga, jangan turun juga. Jadi jangan dikejar. Kalau dia sudah nggak mau rapat, sudah itu biasa saja. Jangan sampai antum merusak karena semeter jaraknya sudah untuk menghilangkan apa namanya syaddul khalal, menghilangkan renggang. Akhirnya antum begini sholatnya, kenapa? Demi untuk menghilangkan, nggak boleh begitu juga, merusak sholat antum. Jadi gimana? Ya biasa saja sudah renggangnya, mau gimana lagi? Karena saf itu nggak bisa kita rapatkan dengan sepihak dari kita. Itu harus jamaah yang melakukan yang baru bisa. Ya, jamaah yang melakukan baru bisa kita laksanakan. Tapi kalau kita saja sebelah kita enggak bisa, ikhwah. Ya, itu Allahu a'lam bishawab. Kemudian merenggangkan siku, ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan khairukum alyanukum manakib. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut bahunya. Jadi kalau kita sholat sendirian boleh sebegini. Tapi kalau sholat sendiri, ikhwah, jangan, lembutkan. Kita pernah nggak antum merasa lagi sujud bersinggungan dengan orang sebelah, tapi dia dikuatkannya begini? Pernah nggak? Apa perasaan kita? Wah, keren ya ini orang ini. kita sendiri bisa. Kenapa kok dikeraskan? Kita keras. Oh begitu jadinya. Demikian. Sholat kita terganggu, ikhwah. Jadi antum lembutkan. Ya kalau seandainya
Sebab begini nggak apa-apa, tapi penting dilembutkan. Itu untuk sholat berjamaah. Jangan tiba-tiba mau sunnah Rasulullah, leher kawan di atas ini. Gimana dia mau sujud? Aduh bapak ini sunnah Rasulullah katanya. Coba sini kan lehernya kan, dua nih, satu satu sini, dua. Nah. Karena kan memang sampai bisa masuk, hewan pun bisa masuk ke bawah. Ya begitu. Ikhwah, ini sedang sholat berjamaah. Kita harus pahami itu. Sok sendiri pun antum terserah kalau itu. Tapi kalau sholat berjamaah harus dilembutkan. Ya. Ketika sholat juga begitu ikhwah. Kita terasa kawan kita sebelah itu dilembutkan ya tangannya. Dengan kalau kita Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar begitu. Bisa begitu, bisa bisikan-bisikan itu tetap ada. Makanya hati-hati ya. Melaksanakan sunnah itu kadang-kadang tidak pada tempatnya. Demikian ikhwah ya. Ana mau tanya, di masjid dekat rumah Ana saat sholat berjamaah zuhur asar satu orang. Yang saat membaca Al-Fatihah cukup terdengar ke orang sebelahnya. Apakah orang tersebut berdosa? Sholat zuhur, sholat berjamaah zuhur asar ada satu orang yang saat membaca Al-Fatihah cukup terdengar oleh orang sebelahnya. Apakah Allahu a'lam, kita nggak juga kita katakan dia berdosa, tapi permasalahannya adalah dia merasa nggak bahwasanya itu mengganggu. Kadang-kadang kan seperti yang saya katakan tadi, ya biasanya yang senior ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia merasa sedang sir, padahal suaranya semasjid. Ya kan? Apalagi yang suaranya yang bacanya sin semua. Al-Fatihah kok sin semua. Sepertinya kok sin. Demikian ikhwah, kan tak ada. Dia merasa itu sudah sir. Makanya ini perlu masukan. Pak, kuat sekali itu, mengganggu yang lain. Syukur-syukur dia mau. Kalau enggak, ya mau gimana lagi? Mau bilang apa lagi? Ya, Allahu a'lam. Enggak bisa kita katakan, Bapak berdosa mengganggu saya sholat. Enggak bisa begitu juga. Karena bisa saja dia tidak tahu. Bagaimana cara istiqomah dalam keimanan? Ikhwah, untuk istiqomah. Pertama, doa. Itu pertama doa. Karena Rasulullah katakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai membolak-balakan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu doa. Yang kedua, ngaji. Karena di dalam pengajian itu banyak nasihat-nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu baik untuk orang-orang mukmin, apalagi orang yang berada di majelis pengajian itu didoakan oleh malaikat. Ya. Khuffat 'alaihimul malaikah wa khuffat 'alaihil malaikah, kemudian akan turun rahmat dan sakinah, ketenangan. Yang ketiga, cari teman-teman yang sama-sama istiqomah. Kita nggak bisa istiqomah sendiri, ikhwah. Nggak bisa istiqomah sendiri. Memperjuangkan tauhid, memperjuangkan manhaj itu harus bersama kawan-kawan. Rasulullah ada sahabatnya. Para Nabi Isa ada hawarinya. Jadi kita cari teman-teman yang seperjuangan, yang bisa kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Demikian. Tinggalkan teman-teman yang toksit itu. Apa toksit? Teman-teman yang toksit ya namanya. Nah, tinggalkan teman-teman itu. Kenapa? Itu hanya penyakit. Demikian. Yang kalau duduk kongko-kongko hanya sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas, tinggalkan. Demikian ikhwah. Kalau mau sekedar kenalan ya sudah sebentar, kemudian tinggalkan. Tapi tetaplah mengakrabkan diri dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah 3 hal ini bisa membuat kita istiqomah. Nggak usah banyak-banyak, ini aja. Oh harus hafal Quran, enggak. Demikian ikhwah, itu aja. Apa tadi? Doa, ngaji, dan cari teman yang soleh. Insya Allah bisa. Dan tinggalkanlah, kalau sudah teman soleh berarti tinggalkan yang teman-teman yang kurang baik. Karena memang pengaruh kawan itu kan sangat besar. Almar'u ma'adini khalilihi, falyanzur mimman yukhalil,
seorang itu sesuai dengan agama temannya, maka perhatikan siapa yang dia temani. Ibu saya berusia 50 tahun namun masih tidak mau sholat wajib. Bapak saya sudah menegur namun tidak ada hasil dan malah marah dan menganggap itu aib. Aib dia, kenapa ditegur di depan anak-anak? Kita sebagai anak harus melakukan apa? Nasihati mamanya. Nasihati. Pelan-pelan nasihati mamanya. Karena bagaimanapun ikhwah, sholat itu nggak sholat itu lebih besar dosa daripada membunuh. Para ulama kita, mazhab manapun, tidak pernah ada yang mengkafirkan orang yang membunuh. Nggak ada. Mengkafirkan orang main judi, mengkafirkan orang berzina, nggak ada. Tetapi mengkafirkan orang tak sholat ada. Kalau dia tak sholat sama sekali, mutlak itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Kafir, kalau tak sholat sama sekali. Yang jadi khilafiyah itu yang kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak gitu. Itu yang jadi khilafiyah. Makanya ikhwan rahimallahu wa iyyakum, untuk keluar dari khilafiyah ini sholat. Demikian. Tidak ada khilafiyah para ulama antara orang yang membunuh. Bahwasanya dia tidak bisa dikatakan kafir. Tapi sholat ada, tandanya kan nggak sholat itu lebih berbahaya ketimbang orang yang melakukan maksiat yang lainnya. Demikian. Makanya sebagai anak coba kasih tahu terus. Kasihkan buku, apalah yang antumlah lebih tahu bagaimana cara pendekatan kepada orang tua. Tapi kok bisa anak sudah besar, si suami ini masih punya istri yang seperti itu? Berarti kan bisa saja ini nampaknya seperti ada perubahan tulang ini. Perubahan tulang, yang istri menjadi tulang punggung, yang suami jadi tulang rusuk. Nampak istri yang lebih dominan. Demikian ikhwah. Antum kalau punya istri nggak sholat gimana? Antum lah, kalau punya istri nggak sholat gimana? Marah aja. Nggak mau juga. Malah dia marah. Kenapa sih bang? This is my business, not your business katanya. Ini urusan saya dengan Tuhan saya, kenapa bang urus-urus? Terus gimana? Hah? Dibalikkan? Ditebalikkan gitu. Oh, ke orang tuanya. Jangan langsung dibalikkan. Ada prosesnya. Nggak mau juga. Wah, luar biasa ikhwah itu. Kalau sholat itu luar biasa kalau nggak sholat. Bagaimana cara menjawab apabila ada yang bertanya? Katanya salafi pengikut salafus soleh, tapi seringnya mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekhul Utsaimin dan ulama lainnya yang mutaakhirin. Enggak, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Itu kan yang mereka dengar. Ya, yang mereka dengar. Dari tadi ada kita sebut-sebut tuh syekhnya. Enggak, ya sebut Ibnu Umar. Tadi apa tadi? Yang di inti tadi yang memberikan nasihat pada pemuda. Enggak. Terakhir, jika seorang laki-laki memiliki penghasilan yang pas-pasan, manakah yang lebih utama, memberikan nafkah untuk istri dan anaknya atau kepada orang tua? Semua. Kalau dia pas-pasan, semua. Kalau memang orang tuanya sudah tidak punya income lagi, masukan lagi, maka semua. Tapi pas-pasan, ya dipas-paskan. Dipas-paskan. Demikian. Ya. Untuk kebutuhan primer itu bisa pas-pas ikhwah. Ya kalau dengan orang tua, akhirnya harus pakai garam nggak apa-apa. Yang penting sama-sama hidup bersama dengan orang tua kita, karena itu wajib. Ini laki-laki ya, bukan perempuan ya, yang laki-laki. Ya pas-pasan itu dipas-paskan lagi, masukkan dua orang tua kita untuk di situ. Ya apa namanya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gak apa-apa, bisa, kenapa nggak bisa? Demikian ikhwah. Ikhwah saya sering katakan, dunia ini sebenarnya nggak sulit. Yang mahal itu gengsinya, bukan kehidupannya. Ikhwah bisa nggak kalau kita makan hari-hari hanya pakai nasi, pakai garam Himalaya aja? Hah? Ya sudah, garam jodium biasa. Bisa nggak kita hidup? Bisa, insya Allah bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Yakin bisa. Hanya pakai garam aja bisa. Demikian ikhwah. Demikian. Jadi apa yang kita susahkan? Apa yang kita susahkan? Pakaian, ya Allah pakaian. Pakaian kan nggak harus setiap tahun, nggak harus setiap hari raya kita beli. Pakaian lama juga masalah.
masih bisa dipakai. Nggak punya pun nggak apa-apa, masih apa aja baju yang lama. Iya kan, kenapa rupanya? Atau beli yang second. Kalau nggak ada juga, mana tahu buka donasi. Pakaian-pakaian yang dipakai, mana tahu udah. Insya Allah banyak, ikhwah, banyak. Kalau dunia ini Allahu Akbar, kita gengsinya yang mahal, ikhwah, gengsi yang mahal, nongkrongnya yang mahal. Nongkrong saya sebenarnya nggak ada mahal, asalkan di tempat mana saja. Itu di pinggir Masjid Muwahhidin itu bisa-bisa di teras itu. Nongkrong di situ nggak bayar. Tapi kan kita mau tempatnya yang vibe-nya bagaimana, demikian, yang suasananya bagaimana, itu yang mahal. Harga lontong yang bisa 5.000 jadi 30.000. Kopi yang 10.000 tuh dulu satu ceret pakai saringan kain itu dulu kan. Ingat kan? Nah, kalau sekarang udah 30.000 pakai segini. Demikian. Buat sendiri kan bisa satu ceret. Begitulah ikhwah. Ya tinggal kita punya pitih apa enggak. Enggak punya pitih ya carilah sesuaikan dengan kemampuan kita. Apalagi tempat tinggal. Cari yang sesuai saja. Yang sesuai dengan budget. Bisa, kenapa enggak bisa? Kendaraan, sama. Memang kendaraan itu semua 10 juta ke atas. Yang 1.500.000 ada nggak sepeda motor yang second? Ada ikhwah. Tapi Ustadz itu yang kita kadang-kadang buat jengkelnya. Demikian ikhwah. Ya itulah dia. Sepeda dayung aja sekarang 150 juta. Yang saya kira sekali dayung tebing tinggi, siantar. Rupanya dayung capek juga dayungnya sampai siantar. Demikian. Ya, harga sepeda harga mobil itu kan. Tapi begitulah ikhwah. Intinya dunia ini tidak mahal. Yang mahal itu gengsinya. Makanya kalau kita lihat peristiwa kehidupan kita berkeluarga, gaji 400.000 cukup, naik 1.500 cukup, naik 5 juta cukup, naik 6 juta cukup, naik 20 juta cukup. Kenapa itu cukup aja? Karena cara kita hidup sudah meningkat. Itu dia. Cara kita hidup sudah meningkat. Berbeda. Ya kan nggak mungkin saya sebagai anggota DPRD kemudian beli lontong di pinggir jalan duduk di situ. Nggak mungkin. Dia di hotel bintang 3 lah, kira-kira. Bintang 5 lah. Apalagi mau berhadapan dengan klien-klien gitu kan. Wah itulah dia. Cara hidupnya yang jadi mahal. Adapun hidup aja insya Allah nggak mahal kalau kita nggak gengsi. Demikian ikhwah. Tapi itu sajalah kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.